Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen. Saya Yuli Rahmawati, mahasiswi Universitas Padasakti, dengan nomor induk mahasiswa 186207003. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kurikulum PAUD guna penilaian untuk ujian tengah semester. Dengan tema kali ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi dari kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan pihak siswa itu sendiri. Perkembangan kurikulum di Indonesia, sejak merdeka Indonesia telah memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum tersebut telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, lalu 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir 2013. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurikulum yang pertama yaitu tahun 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama sejak Indonesia Merdeka memakai istilah bahasa Belanda, Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Lalu memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Dan yang terakhir adalah disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sehingga suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kelemahan dari kurikulum ini yaitu dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan. Lalu orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah efektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Dan peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Lalu ada kurikulum 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna
ketika di tengah masyarakat. Dan karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik. Kelemahannya yaitu belum mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, materi pembelajaran belum berorientasi pada masa depan, dan kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru. Lalu ada rencana kurikulum 1964, yaitu rencana pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mempunyai keinginan agar rakyat dapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Lalu kelemahannya adalah masih sentralistik, yaitu sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi setiap satuan pendidik tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Jumlah pelajarannya hanya 9. Lalu ada kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengkaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kekurangannya yaitu muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengedepankan permasalahan faktual di lapangan. Lalu ada kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum tahun 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembina TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Management by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruktusional, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kelemahannya adalah guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Lalu ada kurikulum 1984. Ya, kurikulum pada tahun 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut juga cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengusung pendekatan proses keahlian,
Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Metode ini disebut cara belajar siswa aktif. Kelemahannya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan mencolok. Guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Lalu ada kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi wilayah. Mampu mengadopsi apresiasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan berbagai alternatif. Dan terdapat keserasian antara teori dan praktek sehingga mengembangkan ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelemahannya yaitu kritik bertebaran karena terlalu berat beban siswa. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga berdesakan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum tahun 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Lalu ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada pencapaian potensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tapi juga sumber belajar lainnya yang memiliki unsur edukatif. Lalu ada kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Lalu ada yang terakhir adalah kurikulum tahun 2013, yaitu kurikulum pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Lalu adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, dan sikap, dan lain-lain. Lalu ada munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Dan adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai,
cinta tanah air, dan lain-lain. Kelemahan dari kurikulum 2013, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, tetapi banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Dan kurangnya keterampilan guru dalam merancang RPP, dan guru tidak banyak menguasai penilaian autentik, dan beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Demikianlah presentasi dari saya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam memaparkan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.